Hai, selamat datang semuanya. Selamat hari Rabu, teman-teman. Hari Rabu, harinya saya yang hosting. Jadi jam 7 teng, saya sudah hadir. Sarapan aku, sambil sarapan ya. Saya suka dapat DM kan, teman-teman katanya menyaksikan siaran pagi itu sambil sarapan, sambil di treadmill, sambil siap-siap. Nah, tadi saya bangunnya jam 5. Saya udah makan telur. Terus sekarang saya sudah nyiapin avocado. Gemes ya. Apa namanya, mangkoknya punya ponakan aku waktu dia avocado dengan yogurt. Selamat pagi. Is it a breakfast club? Because I also have my breakfast here. Pretty plate with very pretty teacup, very demure. Apa? Lu makan apa tuh? Dibikinin Rena. Rena tuh jago banget masaknya deh, Bo. Ini baked pasta. Pingin. Cuman dia kesel. Dia nggak boleh makan kayak gini-gini pagi-pagi. Makanya mukanya jutek. Sementara punya dia avocado met yogurt. Gue udah bisa bayangin rasanya. Lu pagi-pagi makan tepung sih? Gak masalah. Lagi capek, Kak. Kayaknya mau tepung, mau biji jawawut, mau dedek, makan aja. Tapi gue kalau dikirimin muffin coklat sih nggak nolak. Dia kemarin udah bilang sama gue, Apa? sini, gue bikinin muffin buat Dave. Dia bilang gitu, karena gue bukan Rena Ipeh. Gue Rena Wardana, dia kata. Gampangnya mancing orang ya, Bo. Dibikin kesel dikit, dikirimin kue. Dia suka nonton kita siaran nggak sih? Apa dia nggak punya waktu? Nonton banget tiap pagi sambil dia baking. Dia tiap hari. Kan? Let me pour you baking. tea. Tiap hari baking. Tiap hari, Bo. Dan dia tuh, Dia jualan. dia jualan. Oh, dia jualan. Dia jualan. Apa brandnya? Apa? Brandnya apa? Sampai detik ini nggak ketemu nama brandnya apa. Gue bilang aja Dapur Madam Rena. Nanti ya, gue sumbang ide ya. Kenapa? Lo pengen bikin sesuatu sama dia ya? Enggak, gue nggak suka tuh gitu. Kayak dapur bunda ini, resep oma ini, resep ibu ini. Bosan, semua orang udah melakukan itu. Out of the box dong. Rena, lu punya temen yang kreatif-kreatif kayak Iwa, tagih dong. Bantuin, cariin nama. Gila ya, pelit banget teman-teman sendiri. Gue denger lu sama Mas Adi mau bikin sekolah. Enggak. Gue lihat tuh postingan lo kemarin kan gara-gara pembahasan gue nanya mengenai marketing digital. Lo sama Mas Adi mau bikin sekolah. Aduh, capek banget ya emang. Lu tuh emang netizen sejati ya. Lu lihat apa yang ada di Instastory, lu bahas. Dia mau bikin sekolah, padahal gini. Lah, Belum. jadi gini ceritanya ya. Dia gara-gara postingan itu kayaknya dia share ke temennya. Oh. Terus temennya bilang, kayaknya mesti dibikin deh sekolahnya gitu. Terus temennya bilang, kalau bergabung lo sama Iwet gitu ya, pasti banyak tuh yang daftar. Kan soalnya Adi kan gila-gila marketing kan. Kalau dia tuh bukan marketing dengan awareness oriented dia tuh. Tapi? Result, jualan dia tuh. Oh, result oriented. Jadi dia tuh kalau promo tuh, dia langsung lihatnya jualannya berapa gitu. Oke, nih bicara mengenai result ya. Aduh, gue tuh mau acung jempol, gue mau tepuk tangan sama teman-teman yang rajin menyaksikan duet siaran pagi. Nih ngomongin result. Kemarin gue sempet duduk ngobrol sama tim Bazar, Harper's Bazaar. Terus Janice sama Erika mengakui katanya, semenjak duet siaran pagi, jumlah viewer alias penonton Brunch with Dave di kanal YouTube Bazar melonjak pesat loh. Masa? Iya.
Terus analisa mereka ini terjadi semenjak Mas Dev sama Mas Iwet siaran pagi, sama suka ngebahas kalau Mas Dev abis syuting di siaran pagi. Ada tamu. So, I thank everyone here. Tapi ya, gue menemukan korelasinya, tau nggak lo? Apa tuh? Jadi gini, karena kita siaran pagi ini, kan sering banget FYP. Terus kan siaran ini kan lewat terus di beranda, beranda. Ya, di beranda teman-teman TikTokers ini. Nah, orang tuh kan juga banyak yang kayak ini, Dave Hendrik ini siapa sih sebenarnya, ya kan? Lo ada dong, Bo, apalagi yang mungkin muda-muda gitu, bener nggak sih? Bener. Nah, lo tahu kan kalau YouTube itu adalah salah satu search engine juga. So number one search engine itu kan saat ini TikTok. Oh gitu. Lalu yang berikutnya adalah YouTube. Jadi ada insight-nya. Kalau millennials itu, mereka kalau searching itu bukan di Google, tapi di YouTube. So they search Dave Hendrik. Disitulah keluar semua. Lu kalau search something di mana, Wet? YouTube kah, TikTok kah, Instagram kah, atau apakah? Gue kan generasi alpha, of course on TikTok. Najis. Gue di Google loh. Gue masih Google. Iya. Tapi that's an insight loh. Kalau misalnya yang milenial masih muda gitu tuh mereka nyarinya di YouTube. Kalau Gen Z, Gen Alpha itu di TikTok. They search on TikTok. That's why sekarang TikTok itu pakai metodenya mirip kayak Google. Jadi kayak keywords. So make sure kalau lo ngepost konten lalu bikin captionnya tuh lo pakein keywords yang memang lagi trending gitu. Iya. Aku tuh nggak punya, aku punya channel buat upload spill the tea aja, channel pribadiku. Sama kalau Brunch with Dave Hendrik itu di YouTube channelnya Harper's Bazaar. Nah sekarang Diary Dave juga di situ. Kalau podcast YOLO channelnya YouTube-nya beda lagi tuh, YOLO Podcast ID aja. Betul. Tapi gue juga agak sanksi ya dengan orang-orang yang bilang mereka tuh jadi kaya karena AdSense YouTube. Ya. Gue tuh maksud gue gini, emang mereka tuh berarti mereka udah lama banget kali ya? Lama dan views-nya udah gede banget, Bo. Views-nya udah jutaan, bukan yang kayak 20.000, 30.000 gitu kayak kita. Views-nya tuh yang udah 20 juta, sejuta gitu. Nah, kalau udah kayak gitu banyak tuh AdSense-nya. Yang 20 juta, 30 juta tuh siapa orang Indonesia misalnya ada? Deddy Kobusier gitu? Atta Halilintar? Masa? Wah. Tapi katanya dipotong 40% sama YouTube. That I don't know. Karena gue nggak nyari uang dari YouTube, tapi memang pasti ada potongannya. Karena kan kayak ibaratnya consignment toko gitu loh, Bo. Ya kan, potong pemilik toko dong. Kan gue yang jualin lu nih, gitu ibaratnya. Iya true katanya dipotong. Iya. Gitu. Tapi ya, ngomongin result gue sedih. Kenapa? Gila, gue sedih. Gue kecewa, Dave Hendrik. Kenapa? Jadi, kita tuh kan lagi mau diundang kan untuk ke Idea Fest. Nih gue buka aja nih di sini nih. Gue sedih, bener-bener sedih. Nggak jadi. Tunggu dulu, kita lagi mau diundang ke Idea Fest. Terus gue bilang gini, oke, mereka nawarin adalah berbayar nonton kita. Ya kan, berbayar nonton kita. Terus gue bilang gini, ya udah patok harganya X aja. Gue bilang gitu. Gue sebutlah sebuah harga. Terus tim MRA tuh bilang gini, kayaknya nggak ada yang mau beli deh kalau segitu. Itu gue udah tersinggung, ego gue udah kena tuh sebenarnya di situ. Anjrit, nggak ada yang mau beli, dibilang gitu. Ya mereka cuman being preventif aja, takut kalau sampai nggak ada yang beli segala macem. Gitu dong. Terus gue bilang gini, pasti ada yang beli kok. Aku nggak yakin gitu. Wah udah mulai ngotot. Akhirnya gue bilang gini, yaudah deh, bikin survei deh. Pada mau nggak datang? Kalau misalnya bikin sesi berbayar. Lo tahu apa? Disebar dong di grup komunitas YOLO. Jawabannya nggak mau, Bo. Nggak mau? Nggak mau bayar. Jahat banget. Gue bilang, oh my God.
Berarti bener. Berarti panitia Idea Fest bener dong. Maksudnya? Sorry? Kan panitia Idea Fest bilang kalau kita matok harga orang nggak mau bayar. Emang bener ternyata Bukan kan? panitia Idea Fest yang ngomong, anak MRA. Oh, anak MRA. Itu dia, makanya gue kesel. Maksud gue gini, Emang mau dijual harga tiketnya berapa? 500. Mahal sih. Iya, Bo. Tapi kan kita juga, Bo, Panji aja jual tiket 1 juta, dibeli loh. Panji tapi kan komedi. Lah, emang kita bukan komedi? Kita kan Sri Mulat, Bo. Terus dari hasil survei grup YOLO, Sobat YOLO, karena kita punya komunitas WhatsApp, 500.000 itu kemahalan. Mereka nggak mau beli. Nggak mau beli. Oh, nggak disebut angkanya, disebutnya berbayar mau apa tidak, nggak mau. Mungkin jangan 500 kali, Nek. 300 gitu. Itu masalah harganya, ada alasannya juga gue matok segitu. Kenapa? Ya, Bongkar aja, lu udah bongkar dia, udah terlanjur, wet, bongkar aja. mesti bagi lagi 50-50 sama Idea Fest-nya. Lo mau bawa pulang berapa? 1.000 perak? Kan 300 bagi 2, 150. Aduh, David, dia emang polos banget ya. Apalagi gue. Ya emang bedak lo kagak mesti dibayarin. Bayar dong. Nah, dipotong biaya bedak lo, biaya salon lo, pulang-pulang cuma bawa 10.000 perak. Alah udahlah, nggak usah lah. Capek deh ikut-ikut event begituan. Makanya gue bilang, cuma gini, gue cuma mikir gini, emang bener Panji bilang tau nggak lo? Apa? Panji itu kan pernah bilang di podcastnya waktu ngobrol sama kita di beberapa interview, lo jangan pernah manjain audiens lo. Oh. Bener nggak? Hmm. Ketika audiens lo dimanjain dengan dikasih sesuatu yang gratis terus, mereka maunya gratis terus. Emang kadang-kadang tuh harus di stop, lo bayar. Oh. Maksud gue gini loh, kita juga bikin podcast YOLO itu kan juga ada tujuannya. Apa? Ya nyari duit juga kan, Bo. Emang ini perusahaan nenek moyang lo gitu? Nah, bener nggak? Lo enak ketawa-tawa, terhibur, lo sembuh gitu. Ya kita juga mesti nyari uang nggak sih? Ya udah, cari uangnya gue setuju, tapi jangan 500.000. Karena kalau gue sendiri 300.000 deh, 300.000 tuh enak tuh. Kayak pergi mabok di Monopoli, iuran 300.000. Ini gue kasih satu lagi. Kelas yang 1.000 orang udah nggak ada. Jadi? 250 orang cuman. Oh jadi di Idea Fest kita cuma dapat jatah untuk 250 orang. Kalau yang berbayar ya. Jadi dengan 250 kalau kita jual tiket 300 nggak balik modal biaya produksi. Ya udahlah nggak usah, batalin aja Beb, pusing amat. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah nggak usah, gue bilang gitu. Ada kuotanya. Gitu ceritanya. Tapi gue lumayan kecewa kemarin kayak. Kayak gini loh, gue tuh lebih kecewanya bukan karena. Iya, oke. Poinnya adalah anjir nggak dibeli ya sama orang ternyata gitu. Gue agak sedih di situ part itu. Oke. Ada yang bilang ini semacam meeting terbuka ya, betul? Iya. Apakah ketidakmauan orang membeli tiket ketika kita tampil di Idea Fest berhubungan dengan ekonomi yang lagi sulit, atau emang kita salah mendidik audiens kita dengan bikin konten gratis? Menurut gue salah mendidik audiens kita. Audiens Indonesia tuh memang belum siap untuk konten berbayar. Oh, in general. Kayaknya ini udah kita pernah bahas kan berkali-kali kan. Iya. Terus ada yang bilang katanya gini, mungkin
Shopaholic Nona bilang ini, mungkin Kade soalnya udah punya prinsip kerja adalah hobi, bukan cari uang, katanya gitu. Lu udah dianggap ke situ, lu udah harus tepuk tangan, Bo. Itu adalah sebuah apresiasi menurut gue. Bener nggak? Ya well, kita lihat aja ya. Kalau ternyata nggak jodoh tampil di Idea Fest karena tiket kita nggak ada yang mau beli, mau bilang apa? Benar. It's okay, nggak apa-apa. No worries, life goes on. Siluet Hitam bilang, tapi podcast Mas rame loh di Podfest. Lah, permasalahannya bukan rame atau enggak. Kalau rame, kita mah pasti rame, datengin orang. Cuma harus gratis. Nah, kita nggak mau gratis. Karena Makanya gue bilang, terlalu dimanjain tau nggak lo. Kesannya tuh kayak, tapi itu juga yang gue kemarin agak kesel sama tim gue. Keselnya tuh gini, lo mau sampai kapan ngebikin acara gratis terus gitu? Bener nggak sih? Iya nggak? Atau ya udah berani salon aja. Kan kadang dalam hidup kita itu harus berani untuk keluar dari comfort zone kita. Biarin aja, bikin aja, bayar. Ya bener sih. Tadi ada yang bilang ini, bikin sendiri berbayar katanya gitu. Nggak usah di Idea Fest maksudnya kan kalau sendiri. Ya udah nanti gitu deh. Gitulah ceritanya kemarin gue tuh. Tapi emang mempelajari sifat manusia tuh lucu ya. Manusia nggak mau bayar, maunya gratis. Terus dari yang hasil survei, inget nggak yang gue share di IG story itu yang soal checklist ketakutan, bahwa ternyata orang itu takut perubahan. Sama satu lagi, ternyata orang tuh susah untuk meminta maaf ya. Oh, ada pengalaman apa nih? Tiba-tiba hari Rabu pagi kamu mau membahas mengenai meminta maaf? Enggak, gue sebenarnya bukan spesifik kepada meminta maaf ya. Gue cuman kayak menganalisa aja dari weekend ini, terus kemudian hari Senin, hari Selasa. Gue sampai pada kesimpulan gitu di hari Rabu ini bahwa iya ya, orang tuh susah sekali nomor satu tuh menerima perubahan loh. Segitu susahnya loh, Dev. Dan bener-bener perubahan tuh ditolak segitu kuatnya. Oh iya, kan kita udah sering bahas memang nature-nya kita kan mencari familiarity kan. Kita suka sesuatu yang familiar to us, condition, character, situation. Jadi ketika perubahan itu terjadi, it's something it's something that is not familiar, kita nggak mau, nggak suka. Iya, cuma kalau misalnya ternyata harus gitu ya, gimana? Iya, harus belajar untuk menerima perubahan karena nggak ada hidup sebenarnya yang nggak berubah nggak sih? Exactly, itu poin gue. Segala sesuatu tuh berubah sebenarnya. Nih, gara-gara kemarin kita membahas mengenai kerja untuk hobi, terus kita membahas mengenai usia pensiun, ada 2 pendengar siaran pagi kita ngirimin konten ke gue, Wet. Satu video di Instagram, pekerja tertua di dunia 94 di Jepang baru mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of Record. Terus ibu ini kayaknya kerjaannya GA deh. Kalau aku nggak salah. Iya, Bo, dia belajar menggunakan komputer di usia 67 tahun nih. wow. 67 tahun belajar menggunakan komputer. Sekarang dia yang ngasih training kepada anak-anak muda itu. Can you imagine? 67 lu belajar menggunakan teknologi. Beb. Iya, keren. Ini juga kemarin gue nonton live-nya Melanie sama Lucy. Bagus deh. Kemarin itu yang diundang Miun. Lo kenal Miun kan? Asmara Recolo. Ya. Jadi, dan gue belajar gitu ya dari Miun, dari Melanie, dari Lucy. Mereka bertiga tuh mirip sama kita. Ada satu trait yang mirip. Yaitu? Mau belajar. Lo tau nggak? Miun itu kan memulai karir dari dunia radio juga kan. Dia tapi jadi produsernya Indi sama Farhan, Good Morning Hard Rockers Show. Lo inget dong, zaman anak-anak hard rock masih dengak banget. Ya. Anak-anak hard rock lagi belagu-belagunya. Terus
dia resign dari Hard Rock tuh sempat ke macam-macam lah, terus sempat jadi managing editor Jakarta Post untuk That's Lifestyle. Terus abis itu menurut gue tuh yang gue applause banget sama karir Miun ya, bukannya yang lain, enggak ya. Ketika dia megang, dia jadi head, lu ngobrol sama Miun deh, head of social media Netflix Indonesia. Oke. Lo follow nggak akunnya Netflix Indonesia? Enggak. Lo follow deh. Akunnya Netflix itu menurut gue lucu banget. Netflix follow gue nggak? Aduh, capek banget. Gue lanjutin cerita gue ya. Netflix itu cara dia mempromosikan filmnya tuh very witty, very funny, very demure. Ya lanjut ya. Lucu, Bo. Selalu lucu gitu. Jadi selalu angle-nya komedi. Mau filmnya drama, mau filmnya apa, selalu angle-nya komedi. Terus gue gini, ini lucu banget. Siapa yang bikin? Sampai akhirnya gue tahu bahwa ternyata head of social medianya Netflix itu adalah Miun. Oh gitu. Iya. Terus abis itu dia resign. Dia sempat pindah ke satu platform lagi, Tip-Tip. Dia sempat di Tip-Tip. Di hijack sama Tip-Tip. Cuma ternyata dia nggak cocok sama pace-nya startup. Karena ternyata menurut Miun, startup itu it's all about process, building something. Sementara Miun itu tipe orang yang result oriented. Kebayang sih gue, karena dia juga seniman, jadi selalu melihatnya result produk. Ketika dia jadi head of social medianya Netflix kan, dia pasti langsung resultnya adalah engagement, likes, kontennya viral dan sebagainya. It's result, right? Terus sekarang, lo tau nggak dia ngapain? Di sela-sela kesibukannya dia kembali melukis. So she's an artist karena dia lulusan seni rupa ITB. Dia jadi afiliator. Gue lagi nunggu punchline lo nih. Hah? Dia jadi afiliator TikTok. Oke. Poinnya bukan masalah karirnya dia. Oke. Poinnya adalah, Bo, dia berubah-ubah profesi loh. Iya. Dan di setiap profesi itu pasti ada learning prosesnya. You understand what I mean? Dari radio, dia pindah kerja, dia pindah ke paper, Jakarta Post, paper and digital untuk nulis website segala. Dia belajar soal search engine, keywords. Lalu dia masuk ke TikTok yang dia nggak ngerti sama sekali. Dia belajar lagi. Oke, ngerti. Oh, dia sampai ikut. Lo kan waktu kita main ke kantor TikTok yang ada ruangan gede buat kelas. Dia sampai ikut kelas itu. Di TikTok? Iya. Karena dia mau belajar. Mirip kan trade-nya sama kita. Melanie kan juga belajar. Ketika dia dari siaran radio, TV, lalu kemudian dia mulai pindah sosial media. Dia bangun timnya. Iya. Kita berdua, you know, we jump into something new that we don't know at all. Right? Yes. Agree. Itu juga yang gue pelajari dari video reels pekerja tertua di dunia yang umurnya 94 tahun yang sekarang masih aktif. Dia belajar menggunakan komputer tuh 97. Gue tuh ketawa-ketawa sama manajer gue karena, hey, gue tuh 47 ya. Manajer gue tuh 60 something ya. Dan kita tuh baru belajar, iya banget tuh udah 60. Dan kita tuh baru belajar mengenai social media marketing. Jadi kita ketawa-ketawa aja dan ternyata nggak terlambat loh, Web, gitu. Iya, exactly, itu poin gue. Maksud gue adalah, wow, that's quite a conversation menurut gue. Kayak, belajar, berubah. Lo kalau di situ-situ mulu, you die. Iya, betul. Memang nggak ada orang yang lebih nggak ada orang, for me ya, nggak ada orang yang lebih membosankan selain mereka yang complacent, yang udah happy aja dengan apa yang mereka punya. Ya udah, gue jagonya bikin baju, ya udah gue mau bikin bajunya begini aja terus until the day I die gitu. Exactly my point. Exactly my point. Lu tuh lagi nyindir siapa sih nih?
Pasti ada nih orang-orang yang lu temui yang enggan berubah gitu ya. Selepetan siaran pagi. Gue ini dan medium siaran pagi kita ini kan sebenarnya cuma buat sarana aja buat lu kan, buat menumpahkan unyek lu, buat lu nyelepet orang-orang yang lu nggak bisa selepet dalam kehidupan pribadi lo, karena lu berusaha mempertahankan citra lu yang baik, bijaksana, lestari kayak pohon beringin, iya kan? Sementara di siaran pagi kan lu blar gitu. Lu kan beda kan sama gue. Lu kan kalau nggak suka langsung, iya apa? Sorry, citra gue bukan pohon beringin. Apa? Citra gue tuh adem, kayak ubin masjid. Ya. Ya, lu suka perhatiin nggak teman-teman? Si Iwet kan gitu tuh ya, dia suka nyelepet orang. Enggak, tapi bener dong apa yang gue bilang. Bener nggak sih? Betul. Ya kan? Maksud gue tadi gue tuh cuma nyambungin cerita lo nemuin sebuah reels di mana ada nenek-nenek pekerja tertua di dunia umurnya 97 tahun. Dia masih aktif mengajarkan komputer kepada anak-anak muda. Sementara dia baru belajar komputer tuh umur 67. So 30 years. Karir tuh baru dimulai dari umur 67, kebayang nggak sih? Cuma even kayak Colonel Sanders kan kita tahu juga ya. Dia menemukan KFC itu kan umur 60 something setelah dia pensiun, right? Iya, jadi kita masih muda banget nih yang. Exactly. Jadi maksud gue kayak kenapa sih kok ada orang yang enggan berubah dan nggak mau belajar tuh? Jenis takut. Apa gitu? Menurut jenis gue apa mereka? Takut, Wet. Sebagian besar tuh takut. Kenapa orang tidak memeluk perubahan tuh karena takut. Bo, takut itu dihadepin, Bo. Kalau lu berlindung terus, lu nggak akan maju. Easy for you to say, Iwet. Karena lu sudah berhasil mendobrak rasa takut itu. Buat orang yang belum, itu nggak segampang itu, botak. Enak aja lu ngomong, Bo, takut itu dihadepin. Tete lu pedut. Lu enak ngomong. Tete pedut kayak apa sih, Bo? Takut salah. Ya nggak? Bener nggak, teman-teman? Gampang lu ngomong. Ya, tapi kan nggak bisa, Dave. Memang gampang lu ngomong nggak bisa karena lu sudah sampai di titik di mana lu harus menghadapi ketakutan lu dan nggak ada pilihan lain kecuali maju. Nih, gue lagi baca ya. Gue baca buku ini mengenai ketakutan ya, mengenai ketakutan. Mau kemana? Dia pakai kain, guys. Iya. Ambil. Lu nggak pakai celana pasti dalamnya tuh. Apa? Lu nggak pakai celana pasti dalamnya. Bukan urusan lu, gue pakai celana apa enggak. Gue kebalik. Dah. Nih, di buku ini. Ya. Oke. Dibahas mengenai masalah, bagaimana orang menghadapi masalah. Ya. Dia bilang, penulisnya Arthur Brooks bilang, ada satu negara ada satu states di Amerika itu tuh sapi sama buffalo. Buffalo tuh bahasa Indonesianya apa sih, Nyet? Banteng. Oke. Sapi sama banteng hidup. Kalau mother buffalo artinya apa? Mother buffalo? Ibu banteng. Ini najis. Tiba-tiba jokes politik gitu. Ya abis lu nyebut buffalo. Kebo. Ya udah lanjut. Jadi ada sapi sama kebo. Iya, kerbau. Ya. Terus? Nah, terus jadi di states di satu states itu dia bilang states ini tuh suka hadir storm, badai. Oke. Terus dia bilang, nah, perbedaan sapi dan banteng ketika mereka menghadapi musim badai adalah titik 2. Ya. Kalau sapi, badai itu datang dari kiri. Ya. Yang sapi lakukan adalah dia akan lari ke kanan. Oke, jadi dia menghindari si badainya gitu ya? Yes. Ya. Gampangnya ya. Ya. Nah, tapi kekuatan sapi dan badai itu tidak sebanding, Betul, tetap ke bawah dia. Yes. Ya. Jadi biasanya pada saat musim badai yang akan terjadi adalah badai akan mengejar sapi, sapi berusaha melari, badai akan menang, sapi akan meninggal kemakan badai. Oke. You know?
Beda sama kerbau. Oke. Kalau kerbau ketika musim badai, badai datang dari kiri, yang kerbau lakukan, dia akan pergi ke kiri, Wet. Oke. Karena dia tahu badai itu nggak akan selamanya. Badai itu hanya berlangsung for a certain period of time. Oke. Jadi dengan ditembus di balik badai, kondisi tenang. Ngerti. Jadi ada momen memang dia harus struggling menembus badai itu, tapi setelah itu badainya lewat karena badai pasti berlalu. Betul. Jadi instead of dia reserve energinya dia untuk melawan badai. Ngerti. Kalau sapi, dia punya energi, dia pakai untuk lari dan akhirnya kalah juga sama si badai. Paham. Nah, itu katanya analogi yang tepat untuk menggambarkan manusia dengan rasa takut dia, Bo. Dan perubahan tuh si badai. Yes, ada orang yang nggak procrastination, rasa takut, perubahan, lari, kabur, menghindar. Gitu. Ada juga yang kayak lo kebo. Begitu ada perubahan, rasa takut, lu antepin, you face it, you went through it, baru sesudah itu lu menghadapi perubahan kehidupan. Gitu. Nah, lu kebo. Banyak orang yang sapi. Nah, lu kebo, lu jangan menghakimi sapi karena it is not built as kebo. Tadi kan lu bilang, kok bisa ya? Iya. Ada manusia yang emang sapi. Iya. Jadi kerbau jangan menghakimi kami sapi-sapi ini. Sapi. Lo sebenarnya singa apa sapi sih? Miss, di cerita ini cuma ada 2 pilihan, PA. Tapi kan lo bintangnya singa. Ya tapi goblok ya. Kasar. Gila ya gue dibilang goblok. Ngerti nggak? Ngerti gue. Paham. Untuk cerita detailnya baca sendiri. Bagus menurut gue. Itu sebuah analogi yang bagus. Cuma kan artinya memang menjadi kerbau itu betul bahwa sapi ya ditakdirkan untuk dilahirkan menjadi sapi. Ya kan? Kerbau memang ada ras-ras manusia di muka bumi ini yang memang trait-nya tuh trait kerbau gitu ya. Suka perubahan, menantang dan sebagainya gitu. Cuma kan iya sih, memang lu nggak mau ikut serta aja ya di belakangnya kerbau gitu. Nah, yang gue pelajari dari waktu gue ikut kelas coaching adalah gak ada yang bisa mendorong perubahan kecuali diri mereka sendiri, Wak. Nah, gue mau tahu, lu kan udah pernah ikut kelas coaching ya. Gimana caranya mengajak orang untuk berubah? Oke, gue dapat nih bahwa tidak ada yang bisa mengubah orang kecuali dirinya sendiri. I got it. I totally agree. Ya, ini contoh sederhananya gitu ya. Mau lu gitu, lu teriak-teriak, lu ajarin dia, smoking is bad for you, smoking is not good, nicotine is not healthy. Kalau orang itu nggak memutuskan untuk diri dia sendiri bahwa dia mau berhenti merokok, dia nggak akan berhenti. Setuju. Oke, terus? Nah, pertanyaannya gini, gimana caranya supaya orang itu berubah akhirnya? You need to inspire them. Oke, dapat. Oke, you need to inspire them. Berarti kan berikan contoh, example, gitu kan ya. So these people are people who need to be lead by example. Inspire people itu kan nggak selalu cuman memberikan contoh ya. Tapi kan karena ini konteksnya yang gue pelajari adalah coaching, ya tentunya jawabannya adalah you need to coach them. Lo harus membimbing mereka, Bo. Cara membimbingnya itu kan yang butuh penelaahan lebih lagi. Lo harus ajak ngobrol, lo bisa berikan contoh, lo harus gali motivasi dirinya gitu. Tapi sederhananya mereka sendiri yang harus keluar dari mulut pikiran mereka sendiri. Aku mau berhenti merokok. Berarti untuk orang-orang
seperti itu untuk sapi-sapi ini butuh waktu yang lebih lama ya. Memang. Hmm. Sementara untuk ranah pekerjaan kayak lo nggak selalu punya waktu lama kan? Itu kan maksud lo. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya itu bukan urusan gue. Perusahaan bukan perusahaan gue. Yang direktur lo, kenapa gue jadi ikutan repot sama problem lo di kantor, monyet? Lo kemarin nyuruh-nyuruh gue bagi-bagi ilmu. Sekarang lo udah ikut life coaching klinik, lo nggak mau bagi-bagi. Gue ikut live coaching bayarnya 24 juta. Dan lu bayar aja. Yang bayar gue, kenapa lu yang jadi pinter? Rugi amat lu. Nah lu sama kayak mental netizen mau dapat konten gratis. Bayar. Apa sih pertanyaan lu, repot deh. Gimana caranya kalau misalnya waktunya nggak ada? Sementara gue paham tuh, harus di-inspire, harus dibimbing, diajak ngobrol. Dan gue setuju, tipe-tipe sapi-sapi itu memang harus digembala, itu kan? Iya kan? Emang harus disayang-sayang gitu ya. Tapi kalau nggak ada waktunya gimana, Bo? Ya, set an urgency. Urgensinya tuh dibagi. Kadang-kadang tuh kita gitu ya, Iwet ya. Yang tahu bahwa it is a pressing issue tuh cuman kita. Orang tersebut mungkin dia nggak tahu kalau Nyet, bentar lagi badannya nyampe nih. Lo mau lawan apa lo mau lari? Lo kasih tahu dalam waktu 7 hari badannya nyampe. Apa yang akan lo lakukan? Ya. Dibagi, urgensinya dibagi. Jadi bebannya dipikul bareng. Ya. Oke. Make sense nggak? Make sense banget. Jadi misalnya dalam situasi lo gitu, sorry saya butuh, kita tuh harus memutuskan dalam waktu 3 minggu ke depan loh. Coba dong dipikirin bareng-bareng. Jadi jangan lo sendiri yang came up with the decision. Iya. Cuma sekarang masalahnya adalah adanya kesadaran untuk berubah bersama dulu ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada, berat juga tuh gue mau ngomong apapun juga nggak bakal didengar kan. Ya nggak sih? Iya kan. Kesepakatan dulu nih, ada konsensus dulu di antara semua gitu ya, bahwa oh iya kita harus berubah nih gitu ya. Capek ya kerjaan lo kayaknya ya. Masa sih? Gitu ya? Gitu kelihatannya ya. Ada masa-masanya di mana kayaknya lu tuh mentok nih dengan problem-problem pekerjaan. Mentok, benar. Sama sebetulnya. Ya udah. Lu kan problem fixer ya tipenya. Iya. Makanya jadi frustrasi gue ketika gue nggak bisa membereskan itu. Iya. Ngerti kan lo? Frustrasi jatuhnya tuh kayak, aduh gue tahu nih cara beresinnya. Nih ya gue kasih tahu ya, ilmu pertama dari prinsip pertama dari waktu kita belajar coaching adalah people are okay. People don't need fixing. Just let everything go. Kenapa bergema ya? Sebentar. Jangan marah-marah. Bluetooth. Iya. Pakai jam. Lagi ngukur heart rate. Udah tua. Berusaha meraih simpati. Siapa? Lu ngukur heart rate Bluetooth. udah berapa hari ini tensi gue agak tinggi soalnya. Masa? Jadi gue mesti ukur-ukur gitu. Lanjut. So, mengenai problem fixer, people are okay. Iya, jadi mungkin ini pasti banyak yang bisa relate di luar sana. Biasanya orang tua, istri, suami, ibu, ayah gitu tuh problem fixer kan, Mr. Fix It gitu. Kalau ada masalah bawaannya pengen buru-buru gitu diselesaikan. Kadang-kadang nggak semua masalah perlu lu yang menyelesaikannya. People are okay. Stop trying to fix people. Not everybody needs your help. Itu sesuatu yang juga gue lagi mau pelajarin tuh, Dev. Apa tuh? Setelah learn how to say no, yang kedua adalah yaitu tadi embrace
that people are okay, that I don't need to fix everything. Diam aja deh, coba deh sekali-sekali belajar jadi princess passenger kayak gue. I don't need to do anything, semua akan berjalan. I like that. Mungkin gue harus coba ya jadi princess passenger itu ya. Tapi ya, gue mau nanya sama lo sebagai princess passenger. Kalau tiba-tiba nih, ini kan kita udah pernah pergi berdua ya. Ya, kita menghabiskan weekend bersama di Bali bersama ya. Dan lo sebagai si princess passenger yang cantik aja aku main handphone gitu ya. Diam aja. Misalnya dua-duanya princess passenger gitu, lo kesel nggak tapi? Nanti akan ada yang tergerak untuk take the lead. Tapi nggak tanpa ngotot-ngototan, tanpa gontok-gontokan. Bila waktunya tiba, somebody will take the lead. Ya. Kan lu kan sebagai Mr. Fix-It kan, kayak you always think 5 step ahead kan. Capek amat. Iya ya. Ada yang nanya princess passenger tuh apakah? Ini istilahnya Dave, guys. Episode itu tuh udah keluar belum sih di Yolo? Belum ya kayaknya ya. Kemarin kan kita baru syuting tuh minggu lalu. Iya, nanti didengerin ya di podcast Yolo. Iya. Iya ya. Intinya mengenai princess passenger tuh adalah gue juga belajar loh. Gue tuh orang yang kebayang ya teman-teman ya. Gue itu udahlah gue tuh Leo. Gue alpha, gue sulung, gue dominan, gue introvert. Aduh, kurang menakutkan apa tuh? Gue Mr. Fix-It. Jadi gue itu bertahun-tahun tuh selalu clash sama orang-orang di sekeliling kehidupan gue. Karena I always take control. I always take the lead. Terus akhirnya gue menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Karena menurut gue, ini orang-orang goblok banget sih. Ini orang-orang lelet banget sih. Apa-apa aja gak tahu. Terus akhirnya gue, udah capek. Gue gak perlu melakukan apa-apa, dunia akan baik-baik aja. Gak selalu kok semua orang butuh gue untuk di-fix. Gak selalu kok orang itu butuh gue untuk dipimpin. Gak selalu kok gue harus menjadi si alpha. Gue diem aja. Dan akhirnya gue menjadi princess passenger. Gue diem-diem aja. Kalau gue gak dimintain, gue diem. Ntar gini, tolong bantu dong ini, baru gue kerjain. Kalau nggak dicolek, gue diem aja. Lu nggak kesel? Enggak tuh. Masa? Oh ya? Ya. Tapi mungkin itu tidak berlaku kalau misalnya lo ada di korporasi kali ya. Iya, beda cerita. Ini beda gua cerita. kan Jangan pukul rata ya guys. Jangan diterapkan ke semua hal. Iya, gini, karena kadang-kadang gini, gue sih berusaha menyelamatkan kehidupan lu sebagai pribadi aja, Wet. Karena kan kadang-kadang orang gitu ya, Wet ya. Di kantor lu sebagai leader, lu udah terbiasa menjadi alpha. Nular nggak ke kehidupan pribadi? Iya. Dan lu capek nggak? Capek ya gue, di kantor gue mimpin, di rumah juga gue harus mimpin. Lagi main juga harus gue nih yang nentuin mau makan di mana. Lah siapa yang nyuruh? Iya. Nah lu aja pengen mimpin pas lagi main sama teman-teman lo. Iya. Tapi lucu ya, kadang-kadang juga ada yang justru kebalikannya loh. Jadi ini ada beberapa cerita lah dari teman-teman gue yang menikah gitu ya. Jadi pasangan mereka, suaminya tuh kayak bener-bener yang alpha banget kalau di kantor. Bener-bener pemimpin, wah gila, wah gitu. Sukses gitu. Tapi begitu di rumah tuh kayak bayi. Maunya diurusin, udah nggak mau mikir, makan kalau bisa disuapin gitu. Terus istrinya tuh komplain, gila ya, semua gue yang urus gini gitu. Terus gue mikir gini, ya iya capek kali ya suaminya. Udah tiap hari kayak begitu, dia nyampe rumah pingin kayak ya udah, boleh nggak gue nggak usah mikir gitu. Tuh ada yang komentar, suami saya, that's my husband. Iya kan? Iyalah, Bo. Menurut gue malah justru sehat loh yang begitu. Iya ya, gue setuju loh. Jadi Iya. dia nggak bawa rungsingnya dia di kantor ke rumah gitu. Kebayang kalau dia masih in other story, ada lagi temen gue yang baru cerita. Ini bukan pasangannya, temen deketnya. Tiba-tiba ngebos di geng.
Terus temen gue gini, I'm not your staff ya. Iya. Kebawa. Iya kan, tiba-tiba kayak lah kenapa gue disuruh-suruh. Lu bayar gue kagak kerja buat lu, ngape gue lu minta-minta ngerjain ini itu gitu. Lu pilih yang mana? Gue pilih yang pertama. Gue pilih yang pertama. Ya? Karena rata-rata teman-teman gue begitu, Wet. Yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Oh. Jadi misalnya gitu, di kantor mereka pemimpin, mereka biasa mengambil keputusan dan juga leader of the pack gitu. Begitu ketemu kita pertemanan, dia akan ngomong gitu. Udah ya, gue kalau lagi main sama kalian, gue nggak akan mengambil keputusan ya, gue ngikut aja. Gue udah capek soalnya mengambil keputusan di kantor. Tapi dikomunikasikan, jadi somebody will take the lead instead of. Gue setuju. Gue juga lagi ya gitu. Mungkin itu sebabnya kali ya, setiap weekend tuh gue nggak pengen ngapa-ngapain. Capean kan lo? Kecapean gue, jadi bener-bener kayak gue nggak mau punya agenda. Gue nggak mau yang, gue paling sebel tuh kalau udah, ayo kita hari ini kita kesini ke situ, gue kayak, aduh, boleh nggak sih? Iya. Iya kan? Tapi that's the beauty of life ya, menurut aku ya Iwet ya. Gini, kayak lu biasa mimpin, ya ketika di kantor lu jadi leader of the pack. Ketika masuk ke kehidupan personal lo, ya lu pengen lah jadi follower, biar lu ngerasain. Jadi itu kan variasi dalam kehidupan itu kan menyenangkan. Contoh gitu ya, kayak kerjaan gue kan pesta ya Iwet ya. Gue nge-MC pesta, bener nggak? Gue seneng banget kerjaan gue pesta. Gila, such a dream job, you know. Di mana tuh Kak apply-nya Kak? Kerjaan gue kan pesta kan, gue nge-MC acara pesta, gue datang ke pesta gitu. Jadi ketika gue sedang tidak bekerja, gue nggak pengen pergi ke pesta, Bo. Iya. Gue pengennya main di rumah orang, jalan-jalan di taman. Pakai baju yang nggak perlu dandan. Pergi ke pasar. Nggak perlu ukuran. Iya, you know. Nggak perlu pakai bulu mata, ya. Iya, gitu. Buat orang yang kerjanya hari-hari di kantor, begitu weekend, yang mereka cari apa? Kongko dong ke mall. Nah, gue Senin sampai Jumat kerjanya di mall. Jadi kan gue nggak pengen ke mall, Nek. Iya. Perbedaan nuance in life itu loh yang kita cari. Iya. I agree with you. Setuju. Jadi memang balik lagi adalah ini nyambung sebenarnya sama topik work life balance ya. Iya. Bisa jadi work life balance tuh bukan masalah membagi waktu tadi gitu ya kan. Kalau zaman dulu kita sekolah disuruh bikin pie gitu kan, chart. Jam segini sampai jam sini ngerjain ini, jam segini sampai jam segini tidur siang, jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Bisa jadi adalah ketika weekdays itu pie chart udah full kerjaan, nggak ada lagi yang lain. Tapi lo balance dengan yang itu tadi, ketika misalnya memang pekerjaan lo pesta dari Senin sampai Jumat, ya Sabtu Minggu lo balance dengan olahraga mungkin, jalan-jalan trekking di alam mungkin, you know, hidupnya nggak hingar-bingar gitu. Ngomongin work-life balance ya, gue baru baca tadi pagi tuh di berita. Kalau apa sih media berita yang kuning itu apa sih? USS Fit apa sih? USS Fit. Lu kayak tante gue deh, Tante Aini. Kenapa? Very demure. Nggak, cara ngomongnya tuh sama gitu. Tapi ya gitu. Si very demure itu kasihan loh. Kenapa? Jadi dia bukan dia lagi hits banget. Dia lagi hits banget. Tapi 5 jam atau 5 hari sesudah kontennya dia mengucapkan very demure, very mindful itu trending, ada orang di Texas, a total nobody, yang mendaftarkan hak patennya. Jadi dia keduluan. Ya Allah, kesian banget. Oke, balik kepada USS Fit. Gue baca gitu ya, di Australia, Wet, karena ada peraturan yang sudah memperbolehkan tenaga kerja untuk mengabaikan pimpinan pekerjaan mereka di luar jam kerja. Oke. Jadi di luar jam kerja lu udah boleh nggak bales WhatsApp, nggak bales email gitu. Jadi
untuk menegakkan kesejahteraan work-life balance. Katanya peraturan ini dibuat in response terhadap, ini gue ketawa, in response terhadap keluhan tenaga kerja di Australia kalau mereka tuh tidak work-life balance semenjak pandemi. Sementara katanya di Australia itu sangat work-life balance ya, Nek. Lah kalau di Australia aja tidak work-life balance, apalagi di negara lain ya, Nek. Dan ternyata udah banyak negara yang menerapkan peraturan ini, Wat. Jadi udah ada peraturan yang melindungi tenaga kerja. Lu boleh nggak mengabaikan pimpinan lu di luar jam kerja. Jadi nggak 24/7 lu harus balas WhatsApp, email dari perusahaan lo, gitu Nek. Ini kayaknya ada bos nih, bos bilang ini, pakai caps lock. Kalau urgent gimana ya itu Dave? Nah, tentu ada pengecualian. Yeah. Unless a sense of urgency itu tuh ada klausulnya, tapi urgensinya juga dijabarkan tuh. Gue belajar ini tuh tentang mengerjakan sesuatu di luar jam kerja. Permintaan dari bos, ya. Gue belajar ini tuh dari foundernya perusahaan gue. Founder ya, berarti udah paling atasnya tuh. Gue inget banget suatu kali dia minta tolong gue untuk mengerjakan sesuatu di weekend. Jadi memang ada satu, dan jadi gini, gue pernah tuh menolak sebuah proposal yang diberikan oleh temannya. Ya, gue juga gila. Gue kan gitu ya, tipenya orang itu kayak gue nggak lihat-lihat. Kalau misalnya emang gue lihat, enggak aja gitu. Terus kayaknya temennya nih ngomong ke dia, gue ditolak nih sama anak buah loh, gitu kayaknya ya. Terus dia WhatsApp gue, weekend. Gue inget banget Sabtu pagi. Halo Iwet, selamat pagi. Maaf ya, ganggu weekendnya. So sorry, sampai 2 kali loh. Satu pakai bahasa Indonesia, satu lagi pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Tapi, aku baru dapat kabar dari teman aku. Ada proposal gini, katanya kamu reject ya. Boleh tolong bantu nggak? Dilihat aja mana yang cocok, yang bisa dibantu, kamu bantu. Tapi paling tidak dibantulah gitu. Thank you ya. Aku tunggu kabarnya. You know what? Gue di situ belajar gini. Oke, nomor 1 itu ada sense of urgency di kalimat paling akhirnya. Aku tunggu. Dan bahasanya tuh, saya. Terus di depan dia dengan sorry 2 kali tuh gue kayak, ya lo luluh juga kan? Iya. You know, sorry ya, maaf ganggu weekendnya. Jadi di sini sebenarnya pelajaran adalah, it's okay. Mungkin ada beberapa hal yang urgent untuk dilakukan. Tapi jangan lupa untuk bilang sorry, maaf. Iya. Sampaikan urgensinya seperti apa. Jangan rata-rata ya bos itu gini, a sense of entitlement. Emang gue tuh berhak loh ganggu lo. Iya. Emang lu tuh wajib loh untuk merespons gue cepet. Iya. Tergantung jamnya, Pak. Iya. Gue dari situ gue cuman gini, dan gue kan udah lumayan ketemu beberapa bos gitu. Gue jadi memperhatikan gitu. Oh iya, ada beberapa orang yang memang tahu caranya, ada beberapa orang yang emang nggak tahu. Seruduk aja udah gitu. Gue tuh ya nggak usah lu ya yang kerja kantoran bener, apalagi gue entertainment industry gitu yang sangat fluid gitu. Gue menghindari sekali loh Iwet. Lu kalau mau ngajak gue meeting, the latest itu jam 7 malam. Dan meeting itu 1 jam aja. Jam 8 mau nggak mau harus udah selesai. Itu tuh udah malam banget buat gue. Jadi maaf deh buat klien-klien gue yang ngundang gue meeting jam 9 malam. Udah pasti gue nggak akan nongol. Iya. Gue meeting jam 9 tuh gue udah ngantuk, Nek. Gue udah nggak bisa kontribusi apa-apa di meeting itu. Iya, setuju. Iya, tapi balik lagi, untuk beberapa industri bisa digituin, tapi juga mungkin ada industri-industri yang tidak seperti itu. Iya, betul. Tapi be very clear dengan batasan diri sih. Nggak, jadi tadi ngomongin ini karena kan lo membahas mengenai work-life balance gitu. Sama artikel ini ya menyebutkan gini, rupanya diskusi mengenai work-life balance itu banyak para pekerja yang berteriak, terutama semenjak pandemi karena kerja kan bisa dari mana aja.
work from anywhere gitu. Iya. Itu tuh kayak ada kabut yang melingkupi yang tidak tertulis bahwa karena kerja dari mana aja, lo harus online 24/7 gitu. Iya. You know what? Ada yang lucu lagi. Tiba-tiba Google CEO-nya mengeluarkan sebuah statement bahwa kesalahan terbesar mereka setelah pandemi adalah membiarkan karyawan work from home. Masa? Mati nggak loh? Kenapa begitu? Apa tuh latar belakangnya? Gue tuh nggak sempat baca, tapi gue gini, make sense sih, Bo. Karena kadang-kadang ketika lo kerja di work from home itu kan another art ya, another skill menurut gue. Karena lo mesti bener-bener rajin ngecek gitu. Yang ini udah selesai atau belum, yang ini udah selesai atau belum, yang itu udah selesai atau belum. Dan ketika misalnya orang, kayak gini, sorry. Tidak semua orang itu bisa bekerja secara mandiri. True or not? Iya. Sehingga harus terus ditanya. Progres udah sampai mana, deadline-nya udah masuk atau belum, ininya mana, itunya mana. Tapi ketika lo udah oleng banget, kerjaan lo banyak banget, bisa jadi lo nggak sempat ngecek itu. Sehingga yang terjadi banyak yang tidak terfollow up. Sementara kalau di kantor kan lo bisa langsung keluar dari ruangan atau dari kubikel nanya, ininya udah selesai belum, itunya udah belum, you know. Nah, ternyata CEO-nya Google ngomong gitu. Oh, dia menyesali itu ya? Iya. Salah satu kesalahan terbesar setelah pandemi adalah membiarkan karyawan work from home. Iya, karena menurut gue dengan work from home itu juga blur batasan jam kerja itu tuh yang paling mempengaruhi mental loh. Iya. Karena gitu kan jadi kayak let's regroup. Baru jam 8 nih. Regroupnya sampai jam 10 malam, sampai jam 11. Iya kan? Gue nggak bisa. Kenapa? Makanya itu dia. Jadi maksud gue, even CEO-nya Google aja terus menyesali gitu. Yang menggadang-gadang bahwa bekerja bisa dari manapun, right? Tapi kayaknya di Indonesia gimana tuh menurut lo? Nggak bisa, Bo. Apanya yang nggak bisa? Orang Indonesia tuh bukan tidak semua orang Indonesia itu bisa bekerja secara mandiri. Oke, jadi butuh. Iya, kerja di kantor aja deadline masih meleset. Gimana kerja di rumah? Distraksinya banyak banget. Kerja di kantor aja masih bisa didistraksi main Mobile Legend. Gimana di rumah? Iya. Kalau work from anywhere. Aduh, enggak, gue enggak. Tanggung jawabnya belum segede itu orang Indonesia. Oh, berarti masalah ini ya, a sense of responsibility. Belum. Sangat sedikit sekali orang Indonesia yang benar-benar bisa bekerja secara mandiri, bekerja dimanapun. Oke. Bicara mengenai a sense of responsibility ya, ini kembali mengenai a sense of responsibility dengan teknologi. Kan gue tinggal di gedung ya, pasti cleaning service, staff maintenance itu outsourcing ya. Lu suka perhatiin gak sih sekarang semua kan punya handphone berkamera. Dan kayaknya mereka tuh sistem kerjanya adalah kalau mereka kerja, mereka harus laporan pakai foto. Iya kan? Iya. Nah, dan mereka kan udah nggak ada supervisor yang jagain. Jadi satu sama lain aja gitu. Ya. Gue perhatiin gitu ya di gedung gue, itu banyak yang sebenarnya mereka cuman action aja. Ngepel, foto. Abis selesai di foto, ditinggal. Ya. Gitu. Ya. Nah, gue yang si iseng ini gitu ya. Jadi dia mau nuangin sabun di foto. Selesai di foto, sabunnya berceceran di lantai. Ya. Gue nunggu nih, dia lap nggak ya? Tapi kan karena udah selesai dia tugasnya motret, sabunnya yang berceceran di lantai nggak dilap, Bo. Terus gue panggil, Mbak, yang tumpah diberesin dong. Jangan cuma ngambil gambar doang, dapat gambar buat laporan terus udah. Oh iya. Terus dorong-dorongan. Lu aja yang lap, lu aja yang lap. Nah itu kan a sense of responsibility ya, Wet ya. True. Karena nggak ada supervisor, nggak ada yang nungguin, ya ini nih. Jadi setuju sama lo. Ya. Susah, karena orang Indonesia tuh masih banyak yang bekerja karena kewajiban. Bukan karena hobi ya, Beb? Nah, kita bukan begitu mewu, Beb. Jangan. Bener.
Sialan tuh si Becky itu Meo. Kerja udah cuman hobi. Sama buat eksistensi. Ember. Nggak jadi gue kesian sama lu tidur tengkurap 2 minggu. Serah deh, Nek. Lu sekarang kerja buat hobi. Ember. Aduh, udah jam 8. Kamu mau ngapain hari ini? Aku ada meeting abis ini jam 9 online. Terus abis itu aku ada meeting offline jam 12. 10.30 sama jam 12. Okay. Stop trying to fix everybody, botak. Doain ya, semoga berhasil. Besok kita ngobrol lagi. Hari Kamis kamu yoga nggak? Yes, 7.15 ya besok pagi ya teman-teman. Karena kamu jadi hostess ya? Iya, aku besok hostess. Aku mau pakai rok mini. Oke deh, Cin. Oke? Check it. Bye.